Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Nanda Darwis dari kelas SI 4607 dengan NIM 1202220403. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tugas besar KKI yang berjudul Korupsi dan Nepotisme, Dampak dan Upaya Pemberantasan dalam Konteks Pemerintahan. Korupsi dan nepotisme dalam pemerintahan merusak tata kelola yang baik, keadilan, dan integritas. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan dan posisi untuk keuntungan pribadi, sementara nepotisme memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga atau kerabat dalam pengambilan keputusan. Dampak negatifnya termasuk penghambatan pembangunan sosial dan ekonomi, kerusakan kepercayaan masyarakat, dan kerugian kesejahteraan umum. Nepotisme juga menciptakan ketidakseimbangan dan ketidakadilan dalam pemerintah, serta mengabaikan kepentingan publik. Apa sih pengertian korupsi dan nepotisme? Nah, pengertian korupsi tersebut adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut, sedangkan menurut norma-norma pemerintah dapat dianggap korupsi apabila hukum dilanggar atau tidak dalam bisnis tindakan tersebut adalah tercela. Pengertian nepotisme itu ialah nepotisme berasal dari istilah bahasa Inggris yaitu nepotism yang secara umum mengandung pengertian mendahulukan atau memprioritaskan keluarganya, kelompok, golongan atau diangkat dan diberikan jalan menjadi penjabat negara atau sejenisnya. Korupsi terbesar di Indonesia yaitu terjadi saat tahun 2003 sampai 2022, yaitu Surya Darmadi yang ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penyerobotan lahan kelapa sawit dengan luas 37.095 hektar di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Lahan tersebut digarap tanpa izin oleh Grup Duta Palma, perusahaan perkebunan kelapa sawit milik Surya alias Apeng. Penyebab korupsi dan nepotisme. Faktor penyebab internal yaitu yang pertama adalah sifat serakah, tamak, atau rakus manusia. Keserakahan dan tamak adalah sifat yang membuat seseorang selalu tidak merasa cukup atas apa yang dimiliki, selalu ingin lebih. Dengan sifat tamak, seseorang menjadi berlebihan mencintai harta. Padahal bisa jadi hartanya sudah banyak atau jabatannya sudah tinggi. Dominannya sifat tamak membuat seseorang tidak lagi memperhitungkan halal dan haram dalam mencari rezeki. Kedua, gaya hidup konsumtif. Sifat serakah ditambah gaya hidup yang konsumtif menjadi faktor pendorong internal korupsi. Gaya hidup konsumtif misalnya membeli barang-barang mewah dan mahal atau mengikuti tren kehidupan perkotaan yang serba glamor. Yang ketiga, moral yang lemah. Seseorang dengan moral yang lemah mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Aspek lemah moral misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, atau rasa malu melakukan tindakan korupsi. Jika moral seseorang lemah, maka godaan korupsi yang datang akan sulit ditepis. Aspek sosial. Kehidupan sosial seseorang berpengaruh dalam mendorong terjadinya korupsi, terutama keluarga. Bukannya mengingatkan atau memberi hukuman, keluarga malah justru mendukung seseorang korupsi untuk memenuhi keserakahan mereka. Aspek sosial lainnya adalah nilai dan budaya di masyarakat yang mendukung korupsi. Kedua, ada aspek politik. Keyakinan bahwa politik untuk memperoleh keuntungan yang besar menjadi faktor eksternal penyebab korupsi. Tujuan politik untuk memperkaya diri pada akhirnya menciptakan money politics. Dengan money politics, seseorang bisa memenangkan kontestasi dengan membeli suara atau menyogok para pemilih atau anggota-anggota partai politiknya. Yang ketiga, aspek ekonomi. Faktor ekonomi sering dianggap sebagai penyebab utama korupsi, diantaranya tingkat pendapatan atau gaji yang tak cukup atau memenuhi kebutuhan.
Fakta juga menunjukkan bahwa korupsi tidak dilakukan oleh mereka yang gajinya pas-pasan. Korupsi dalam jumlah besar justru dilakukan oleh orang-orang kaya dan berpendidikan tinggi. Dampak sosial kemiskinan rakyat, menurunnya pendapatan negara, meningkatnya hutang negara. Itu dampak-dampak yang terjadi di kalangan kita, yang biasa terjadi. Nepotisme sebabkan korupsi. Ada sebuah penjelasan tentang Bupati Kutai Timur yang bernama Ismunandar. Diduga melanggar regulasi tindak pidana korupsi dan menjalankan praktik nepotisme. Operasi tangkap tangan OTT yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau disingkat KPK terhadapnya dan 6 orang lainnya mengungkap praktik rasuah yang melibatkan korupsi dan nepotisme. Praktik nepotisme ini telah menyebabkan kerugian keuangan negara yang signifikan. KPK telah menetapkan 7 tersangka, termasuk Bupati Ismunandar, Ketua DPRD Kutai Timur, yang juga istri Ismunandar, serta beberapa pejabat pemerintahan lainnya. Dari hasil OTT tersebut, KPK menemukan uang tunai, buku tabungan, dan sertifikat deposito dengan jumlah yang cukup besar. Penyelidikan masih berlangsung untuk mengumpulkan bukti-bukti tambahan. Kasus ini menyoroti hubungan antara korupsi dan nepotisme dalam konteks pemerintahan daerah. Itu adalah salah satu contoh korupsi dan nepotisme yang terjadi di negara kita. Selanjutnya, upaya pemberantasan. Penguatan sistem hukum dan pengawasan. Yang pertama, diperlukan perbaikan dalam sistem hukum dan penegakan hukum yang efektif. Selain itu, diperlukan juga pengawasan yang ketat terhadap tindakan-tindakan korupsi dan nepotisme. Yang kedua, peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Penting untuk meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan publik. Proses pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan anggaran publik harus terbuka dan akuntabel. Yang ketiga, pendidikan dan kesadaran masyarakat. Pendidikan tentang pentingnya integritas, etika, dan anti korupsi perlu ditanamkan sejak dini. Contoh, sejak kecil kita sudah diajarkan untuk tidak maling atau berbuat jujur. Kesadaran masyarakat akan bahaya korupsi dan nepotisme dapat menjadi kekuatan dalam mencegah dan melawan praktik-praktik tersebut. Yang keempat, kerjasama internasional. Korupsi dan nepotisme seringkali melibatkan transaksi internasional dan pelarian dana ke luar negeri. Oleh karena itu, kerjasama internasional dalam memerangi korupsi dan nepotisme sangat penting, baik dalam pertukaran informasi maupun ekstradisi pelaku yang melarikan diri. Jadi kesimpulan pada penjelasan kali ini, meskipun memberantas korupsi dan nepotisme merupakan tugas yang kompleks, dengan komitmen dan kolaborasi yang kuat, upaya pemberantasan dapat menghasilkan perubahan yang signifikan dalam membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Penting bagi pemerintah, masyarakat sipil, dan seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dan bekerja sama dalam menjaga integritas dan menghilangkan praktik-praktik korupsi dan nepotisme demi terciptanya tatanan pemerintah yang lebih baik. Sekian dari saya. Terima kasih. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.